It doesn't. That's because it's air cooled. Perfect. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bawain kisah lanjutan dari Cars 2, tapi temanya cukup unik untuk kali ini karena ada hubungannya dengan mata-mata. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung aja masuk ke ceritanya. Sebuah mobil sedang berlayar bersama sebuah kapal kecil di lautan, namun kapal besar menghalanginya. Pada akhirnya kapal kecil itu kembali, namun tidak dengan mobil yang berada di deknya. Mobil itu menyelinap ke dalam kapal besar hingga sampailah ia di sebuah pangkalan di tengah lautan. Ternyata ada banyak pangkalan di sana. Terdapat banyak mobil lainnya yang sedang melakukan tugas. Mobil yang menyelinap bernama Finn McMissile mencoba menghubungi mobil bernama Leland Turbo, namun tidak berhasil. Ia melihat ada banyak mobil berkumpul di bawahnya. Melihat mobil yang disebutnya Profesor Zendap yang sedang melakukan transaksi sebuah kamera televisi yang dikatakan sangat berbahaya berdasarkan dari percakapan mereka. Finn mencoba mendengarkan percakapan itu lebih dekat, namun sebuah mobil melaporkan kepada Profesor Zendap tentang mobil penyelinap lainnya yang sudah dihancurkan yang ternyata merupakan Leland Turbo, rekan dari Finn yang coba dihubunginya sebelumnya. Keberadaan Finn diketahui, para mobil segera mencoba menangkapnya atas perintah Profesor Zendap. Meski beberapa kali hampir tertangkap, Finn mampu melarikan diri dengan cara terjun ke laut, kemudian menggunakan mesin yang mampu membuatnya menyelam di perairan. Para pengejar mengira Finn tenggelam dan menganggapnya tewas. With Finn McMissile gone, who can stop us now? Beralih ke Radiator Spring, Mater sedang bertugas menderek mobil jenis Lemon, namanya Otis. Mobil itu juga mengalami kebocoran minyak atau oli ya. Saat diderek, Otis juga mengatakan kekagumannya kepada Mater karena Mater tidak pernah kebocoran oli. Saat sampai di kota, Mater begitu senang karena McQueen sudah kembali dari balapannya dan tentu saja membawa piala piston. Diperlihatkan di sini bahwa Doc sudah tiada karena terlihat ada museum Hudson dan McQueen serta Mater terlihat mengenang dengan wajah sedih. Sesuai dengan kebiasaannya, McQueen dan Mater bermain bersama, berbagai hal ekstrim yang membuat keduanya senang dan tertawa bersama. Menjelang malam hari, McQueen mengatakan kepada Mater bahwa ia akan makan malam bersama Sally berdua, yang membuat Mater terlihat sedih. Namun, di restoran Willwell, tempat yang dulu sempat sepi, Mater menjadi pramusaji yang tentu saja membuat McQueen merasa aneh namun tidak keberatan. Ternyata Mater memang sengaja menjadi pramusaji agar bisa bermain dengan McQueen. Di sana juga ada beberapa mobil dari Radiator Spring yang sedang bersantai. Saat menyaksikan acara televisi, menampilkan perjalanan mobil bernama Miles Axelrod. Miles merupakan jutawan kilang minyak alias bahan bakar yang ingin membuat rekor menjadi mobil pertama yang mengelilingi dunia tanpa GPS. Namun di perjalanan ia kehabisan bahan bakar dan kemudian beralih menjadi mobil listrik. Dikatakan juga Miles menjual kilang minyak miliknya. Kilang minyak yang dimaksud itu bahan bakar mobil ya. Kini Miles mendedikasikan hidupnya untuk memulai pencarian pada sumber energi bersih yang kemudian menciptakan Alinol. Untuk menunjukkan kemampuan dari bahan bakarnya, Miles kemudian mengadakan balapan yang disebut Grand Prix. Pesaing utama di liga balapan tersebut sebuah mobil bernama Francesco Bernoulli. Sebelumnya Miles juga sempat mengundang McQueen namun ia mengatakan bahwa McQueen sedang cuti. Francesco terlihat kesal dan ia mulai mengatakan bahwa dirinya lebih cepat dibandingkan dengan McQueen. Hal itu membuat Mater kesal dan menelpon acara televisi yang sedang berlangsung itu. Mater dan Francesco berdebat lumayan panas hingga menarik perhatian pengunjung di restoran itu, termasuk McQueen dan Sally. Sally ternyata cukup mengagumi Francesco. Hal itu membuat McQueen lumayan kesal. Melihat Mater yang terus melakukan perdebatan, pada akhirnya McQueen mengambil alih panggilan itu. Di kesempatan itu, McQueen berhasil membuat Francesco kesal. Pada akhirnya, Miles berhasil menghentikan debat itu dan mengundang McQueen untuk menghadiri balapan. Pada awalnya, McQueen menolak, namun melihat antusiasme krunya, ia akhirnya menerima tawaran untuk ikut balapan di Grand Prix. Sally menyarankan untuk mengajak Mater. McQueen terlihat ragu, namun pada akhirnya ia mengajak Mater ke pertandingan kali ini. Tim McQueen terdiri dari Mater, Guildo, Luigi, Fillmore, dan Sergey. How'd you like to come and see the world with me? Sampailah McQueen bersama tim di acara pembukaan Grand Prix. McQueen sebelumnya mengingatkan kepada Mater untuk berkelakuan baik. Namun sayangnya Mater sering bertingkah aneh seperti biasanya. Hal itu membuat mobil lain menertawakannya dan berhasil membuat McQueen cukup malu dengan tingkah Mater. Karena hal itu McQueen mengatakan agar Mater bersikap berbeda kali ini. Namun sayangnya hal itu tidak terlalu berhasil. You should
They'll act a little different too. Miles Axelrod membuka acara, mengundang McQueen ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Namun tiba-tiba Mater muncul dan berteriak. Ia membasahi mulutnya dengan air terjun yang berada di belakang McQueen dan Miles. Ternyata Mater kepedasan karena sebelumnya ia mencicipi wasabi dengan jumlah yang banyak karena disangkanya sebagai ice cream. Tingkah Mater membuat McQueen merasa malu, terlebih saat ada kebocoran minyak yang disangka berasal dari Mater. Meski sudah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah kebocoran minyak, namun karena kesal McQueen tidak mendengarkan dan menyuruh Mater untuk membersihkan dirinya. Pada akhirnya Mater pergi ke toilet. He's a little excited. Di sisi lain, Finn bertemu dengan agen Holly Shifwell, cabang Tokyo ya, dia mata-mata cabang Tokyo. Sebelumnya mereka menggunakan kode untuk memastikan identitas satu sama lain. Keduanya membicarakan tentang misi mereka. Agen dari Amerika menemukan dalang di balik operasi peron minyak yang sebelumnya ditemukan oleh Finn yang lokasinya di atas laut. Finn hendak menemui agen itu, namun ternyata ia tidak bisa karena di acara itu ada Profesor Zandap dan antek-anteknya. Pada akhirnya ia menyuruh Holly untuk menggantikan dirinya menemui agen dari Amerika itu. Holly menolak dengan alasan bahwa ia hanyalah agen teknisi bagian diagnosis dan belum pernah terjun langsung ke lapangan. Namun karena situasi mendesak, pada akhirnya Holly menggantikan Finn untuk menemui agen Amerika itu. Mater yang sudah berada di toilet takjub dengan kecanggihan toilet tersebut, namun sayangnya ia tidak mengerti cara menggunakannya sehingga malah berakhir dengan berbagai insiden yang membuatnya tidak nyaman. Pada saat bersamaan, sebuah mobil bernama McNichelle, dia agen dari Amerika itu ya, muncul di toilet tersebut dan mulai menghubungi agen Holly, mulai memberikan sinyal lokasi. Belum bertemu dengan agen Holly, McNichelle malah harus berhadapan dengan dua mobil yang ternyata merupakan antek dari Profesor Zandap. Agen McNichelle berhasil dipojokkan, pertarungan terjadi dengan begitu sengit. Hampir saja McNichelle dikalahkan, untungnya Mater berhasil lolos dari cengkraman toilet super canggih dan keluar. Dan tanpa sengaja, pintu yang dibukanya menabrak dua mobil antek Profesor Zandap, jenis mobil Gremlin dan Pacer ya. Dengan polosnya Mater menyapa dua mobil itu dengan wajah ceria dan memberikan tips untuk tidak masuk ke dalam toilet. Agen McNichelle yang menemukan kesempatan menempelkan sesuatu ke bagian belakang Mater yang hal itu membuatnya terkejut. She got left. Oh, what the? Mater juga terkejut karena ia melihat McNichelle penyok-penyok dan menanyakan keadaannya. Di sini McNichelle mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah dipaksa keluar, pada akhirnya Mater keluar dari toilet dan Holly yang menemukan titik sinyal berada pada Mater mengurungkan niatnya untuk masuk toilet dan mulai mengikuti Mater. Holly menyangka Mater adalah agen Amerika. Holly memberikan kode, ajaibnya Mater berhasil menjawab kode itu dengan benar. Holly mengajak Mater ke suatu tempat, namun Mater salah mengartikan bahwa Holly mengajaknya kencan. Ia memberitahukan hal itu kepada temannya dengan begitu bangga. Tentu saja tidak ada teman-temannya yang percaya. Terlebih Luigi sama Guido ya. Date tomorrow. Non ci credo. Guido don't believe you. Agen McNichelle ditangkap dan mulai diinterogasi. Ia dimasukkan alinol yang ternyata merupakan bahan bakar yang cukup berbahaya jika terkena tekanan elektromagnetik. McNichelle dipaksa untuk mengungkapkan kemana ia memberikan data yang sebelumnya ia miliki. Meski bertahan untuk tidak menjawab, namun pada akhirnya ekspresi McNichelle berhasil dibaca dan ditemukan bahwa data yang dibawanya itu diberikan kepada Mater. McNichelle meledak, Profesor Zandap dan anteknya mulai menargetkan Mater. Acara balapan dimulai. Mater menjadi pemimpin kru yang memberikan arahan kepada McQueen saat perlombaan berlangsung. Awal perlombaan berjalan lancar dan McQueen berhasil berada di posisi pertama. Finn dan Holly di sini juga memperhatikan perlombaan itu. Holly terlihat bingung kala menemukan Mater ada di dalam pit. Namun Finn mengatakan bahwa itu adalah penyamaran yang sempurna. Keduanya terus menunggu Mater yang dikira agen Amerika untuk menghubungi. He's so exposed. It's his cover. Perlombaan berjalan dengan lancar, namun sebuah mobil balap berwarna kuning terlihat meledak setelah ditargetkan antek Profesor Zandap menggunakan kamera bertekanan elektromagnetik dari jauh. Karena kamera itu juga, antek Profesor Zandap mengetahui keberadaan Mater yang ada di pit dan kemudian berencana
untuk menangkapnya. Holly mulai mengetahui keberadaan para antek Profesor Zandap, juga niat mereka untuk menangkap Mater. Finn segera beraksi, sedangkan Holly menggunakan kemampuan teknologinya untuk meretas sistem suara antara McQueen dan Mater, yang hal itu membuat komunikasi keduanya terpotong. Holly menyuruh Mater keluar pit. Mater mengikuti tanpa tahu bahwa McQueen masih terhubung pada saluran komunikasi itu. Finn menghajar mobil yang hendak menangkap Mater. Holly terus mengarahkan Mater untuk menghindari antek Profesor Zandap yang ingin menangkapnya. Mater terus berbicara melantur tanpa sadar bahwa McQueen mendengarkan dan melakukan perintah yang sebenarnya tidak ditujukan untuk McQueen. Hal itu malah membuat McQueen kehilangan posisi pertama saat balapan. Pertarungan terus berlanjut baik di area luar maupun di area balapan. Finn berhasil mengalahkan semua lawan, sedangkan McQueen berada di posisi kedua. Mater akhirnya tidak bisa bertemu dengan Holly. Ia kembali ke pit. McQueen terlihat kesal, namun Mater malah tertawa dan menceritakan apa yang dialaminya, yang hal itu terdengar konyol di telinga McQueen dan berhasil membuatnya marah. Mater sadar akan kesalahan yang dilakukannya, namun McQueen terlihat marah dan mengatakan kalau ia tidak membutuhkan Mater, dan hal itu membuat Mater sedih. I don't want your help. Karena insiden 3 mobil balap yang tiba-tiba terbakar, bahan bakar dari Miles dicurigai sebagai penyebabnya, namun tentu saja Miles menyangkalnya dan mengatakan bahwa Alinol itu aman. Setelah pertengkarannya dengan McQueen, Mater sudah berada di bandara. Finn menyamar dan membawa Mater ke suatu ruangan. Namun belum sempat bertanya terkait misi, Finn sadar bahwa mereka diikuti. Finn dan Mater dikejar antek Profesor Zandap. Keduanya berhasil melarikan diri terbang menggunakan pesawat yang di dalamnya juga terdapat Holly. Holly akhirnya berhasil mengambil informasi yang ditempelkan oleh agen Amerika kepada Mater. Ia juga berhasil mengekstrak pesan itu. Pesan berupa sebuah foto yang menurut Mater adalah foto dari mesin terburuk yang pernah dibuat. Di sini diperlihatkan Mater banyak mengetahui informasi terkait mesin dan mobil yang bahkan Holly dan Finn saja tidak tahu. Di sini Mater masih belum sadar bahwa keduanya salah paham terkait dirinya yang bukanlah mata-mata. Namun Mater sudah sadar dan tahu bahwa keduanya adalah mata-mata. Maksudnya Mater udah tahu bahwa Finn sama Holly adalah mata-mata asli. Mater juga berhasil mengidentifikasi sebuah failer yang mungkin saja mengarah kepada tersangka utama. That's a no-quit attitude right there. Sementara itu, McQueen dan kru lainnya membaca surat perpisahan dari Mater. Mereka terlihat sedia akan kepulangan Mater ke Radiator Spring. Holly, Mater, dan Finn terbang sampai ke Paris. Mereka segera menuju ke pasar gelap yang dimana di sana terdapat ada banyak suku cadang mobil yang tersedia. Setelah kesalahpahaman, mereka akhirnya bertemu dengan sebuah mobil 3 ban yang ternyata merupakan informan Finn, namanya Tom Bear. Ia mengatakan bahwa failer yang tidak lain adalah bantalan ban yang dicari oleh Finn merupakan benda yang dijualnya. Namun ia tidak mengetahui siapa pelanggannya karena selalu berkomunikasi lewat panggilan. Tom Bear juga merasa aneh karena pelanggannya itu banyak memesan suku cadang. Mater menambahkan bahwa mobil jenis Lemon memang banyak memerlukan suku cadang. Holly juga menemukan informasi bahwa kebanyakan mobil yang ada di peron minyak yang ditemukan Finn kebanyakan jenis mobil yang serupa. Tom Bear juga menambahkan akan ada pertemuan rahasia dalam 2 hari di Porto Corsa, Italia untuk berbagai jenis mobil yang sebelumnya tidak pernah berkumpul bersama. Porto Corsa juga menjadi tempat balapan selanjutnya. Sementara itu, McQueen juga sampai di Italia. Mereka menikmati pesta sambutan yang diadakan oleh saudara Luigi. Di kesempatan itu, McQueen juga sempat bercerita tentang hubungannya yang retak dengan Mater kepada Capisco. Capisco memberikan sebuah saran yang membuat McQueen sadar akan kesalahannya. Di dalam kereta cepat, Holly menyiapkan penyamaran untuk Mater. Holly hendak memperbaiki penyokan Mater, namun Mater menolak karena penyokan itu merupakan tanda persahabatannya dengan McQueen. Finn dan Holly masih salah paham akan status Mater, meski Mater sudah mengatakan bahwa dirinya hanyalah truk derek biasa. Pada akhirnya, penyokan Mater tidak diperbaiki. Balapan kedua dimulai, McQueen terlihat tidak bersemangat, namun setelah diejek oleh Francesco, ia kembali mendapatkan semangatnya. Holly berhasil memancing truk derek bernama Ivan dan melumpuhkannya, giliran Mater yang menyamar sebagai Ivan memasuki gedung perkumpulan meski ia terlihat sangat ragu setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini Mater benar-benar sadar bahwa ia sedang melakukan hal berbahaya dan bekerja sama dengan mata-mata asli. Terlebih saat Finn mengatakan bahwa dirinya terlihat bodoh, Mater terlihat sedih. Tanpa disangka, Mater sempat dicurigai, namun penyamaran Mater lumayan berhasil. Sayangnya, biang kerok atau pemimpin utama tidak muncul karena sedang melakukan perbaikan mesin dan hanya melakukan video call kepada para mobil yang tidak lain adalah pengikutnya. Holly mencoba melacak sumber suara.
si pemimpin mulai memberikan kata-kata terkait jenis mobil seperti mereka yang seringkali diremehkan. Ia mengatakan bahwa saatnya mereka balas dendam, kemudian menampilkan live pertandingan balapan yang dimana para mobil balap satu persatu mulai terbakar dan mengalami kecelakaan. Holly mulai menemukan sumber kenapa para mobil terbakar. Finn segera menuju lokasi yang diberikan oleh Holly. Pemimpin perkumpulan juga menyebutkan terkait rencananya yang membuat para mobil tidak percaya terhadap Alinol dan kembali menggunakan bensin. Karena si pemimpin memiliki peron minyak terbesar, jadi dia dan para mobil itu akan menjadi yang paling berkuasa di dunia. Itu rencananya. Finn yang hendak menghentikan aksi dari Antek Profesor Zandap malah terkena jebakan. Ia tertangkap. Sementara itu, para Antek terus melakukan aksinya, membuat kecelakaan besar di lintasan balap. Untungnya di sini McQueen dan Francesco selamat. Mereka baru sadar saat sudah berhasil di garis finish bahwa mobil lain mengalami kecelakaan. Miles merasa sedih dan meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Ia mengatakan bahwa di balapan terakhir para mobil tidak diwajibkan menggunakan Alinol lagi karena tidak mau meresikokan kecelakaan terulang kembali. Holly menginformasikan kepada Meter untuk segera keluar dari gedung pertemuan itu. Namun sayangnya saat hendak keluar, Meter dihalangi. Ia tidak sengaja melihat wawancara McQueen yang mengatakan bahwa ia akan tetap menggunakan Alinol karena Fillmore mengatakan bahwa Alinol aman. Ia juga menyinggung terkait dirinya tidak ingin mengecewakan temannya lagi karena sebelumnya ia pernah membuat temannya kecewa. Yang dimaksud di sini itu Meter ya. Meter yang melihat hal itu merasa terharu. Namun tidak dengan para mobil di pertemuan itu. Mereka terlihat kesal. Profesor Zandap menerima panggilan dan sebuah perintah untuk membuat McQueen tewas. Karena terkejut, Meter membuat penyamarannya diketahui. Tentu saja membuat para mobil mulai menyerang. Namun untungnya Meter berhasil melawan karena sebelumnya sudah dilengkapi dengan senjata. Meskipun pengaktifannya itu secara tidak sengaja ya. Meter berhasil melarikan diri, ia hendak menemui McQueen, namun sayangnya ia tidak berhasil menemui McQueen karena berhasil ditangkap oleh para Antek Profesor Zandap dan dimasukkan ke dalam sebuah truk pengangkut. Holly, Finn, dan Meter berhasil ditangkap dan diikat di sebuah menara jam. Di saat itu juga Meter mengatakan dengan tegas bahwa dirinya bukanlah mata-mata. Pada akhirnya Finn dan Holly menyadari apa yang dikatakan Meter adalah hal serius. I'm not a spy. Antek Profesor Zandap muncul, mulai mengarahkan kamera untuk melakukan aksinya kembali. Di sisi lain, McQueen terlihat sedih karena saat berniat menelepon Meter, sahabatnya itu tidak ada di Radiator Spring. Sally dan teman yang lain juga berada di Italia karena mengkhawatirkan McQueen. Miles menemui McQueen, mengucapkan kalimat penyemangat dan terima kasih karena terus menggunakan Alinol. Pertandingan balap hampir dimulai. Antek Profesor Zandap mulai mengarahkan kamera kepada McQueen, namun tidak terjadi apapun yang membuat mereka kebingungan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan rencana selanjutnya, yakni meledakkan McQueen dengan bom yang sudah dipasang di pit McQueen, itu kata mereka. Meter yang mengetahui hal itu terlihat kesal, mencoba menggunakan senjatanya, namun ternyata senjatanya itu sudah dilucuti. Saat para Antek Profesor Zandap pergi, Meter kembali mengaktifkan senjata yang meskipun tidak ada senjata, namun setidaknya dia berhasil melepaskan ikatan yang mengikat. Meter yang berhasil lepas hendak menyelamatkan Finn dan Holly, namun Finn mengatakan bahwa McQueen lebih penting. Pada akhirnya Meter pergi untuk menyelamatkan McQueen, sementara itu Holly berhasil menemukan ide untuk melepaskan diri mereka. Finn dan Holly menemukan benda milik Meter. Mereka segera meluncur untuk menyusulnya. Meter menerobos masuk ke dalam pit, berusaha mengeluarkan semua orang yang ada di sana. Finn menghubungi dan ternyata bom yang dimaksudkan bukan ada di pit, melainkan di penyaring udara Meter. Hal itu membuatnya terkejut. McQueen saat itu juga kebetulan sudah ada di pit. Ia begitu senang saat melihat Meter. Namun Meter mencoba menjauh karena bom yang ada di tubuhnya. The bomb is on you. They knew you tried to... McQueen dan Meter saling mengejar sambil melakukan pembicaraan yang konteksnya itu berbeda. Profesor Zandap menekan tombol, namun sayangnya Meter berada di luar sinyal dan hal itu membuat rencananya gagal. Profesor Zandap yang sedang kesal dihampiri oleh Holly. Namun sayangnya Profesor Zandap berhasil melarikan diri. Finn mengejar Profesor Zandap sedangkan Holly mengejar Meter. Aksi saling kejar-mengejar berlangsung epik. Finn berhasil melumpuhkan Profesor Zandap. Holly juga berhasil melumpuhkan para Antek Profesor Zandap yang hendak
melukai Meter. Pada akhirnya Holly berhasil menyusul Meter. Di saat itu McQueen baru sadar bom yang dimaksud oleh Meter adalah bom asli dalam arti harfiah. Di sini McQueen terlihat begitu kebingungan. Profesor Zandap yang sudah ditangkap dipaksa untuk menonaktifkan bom itu, namun tidak berhasil karena ternyata bom itu hanya bisa dinonaktifkan oleh suara yang mengaktifkannya. Para antek Profesor Zandap muncul, membuat McQueen berasumsi bahwa para mobil itu menginginkan dirinya tewas. Meter mencoba memberikan pengertian kepada para mobil itu, namun mereka terlihat bersikukuh atas niat mereka. Saat hendak menyerang, untung saja kru McQueen datang dan menolong. Perkelahian terjadi, para mobil antek Profesor Zandap yang jumlahnya lumayan banyak berhasil dikalahkan dan mereka ditahan oleh anggota militer kenalan Sargi. Corporal. Anything for one of Pop's mates. Sayangnya bom itu masih belum bisa dilepaskan dari tubuh Meter. Meter menyadari sesuatu, namun ia ragu dengan rencana yang hendak dibuatnya. Untungnya McQueen berhasil meyakinkan Meter bahwa perkataannya sebelumnya tentang Meter harus bersikap berbeda di tempat itu adalah salah. Meter pergi ke suatu tempat, ternyata itu adalah tempat sang ratu hendak menyaksikan balapan. Hampir saja para penjaga menangkap Meter. Untungnya McQueen berhasil memberikan pengertian kepada para penjaga bahwa ada hal penting yang harus disampaikan. Meter mencoba memberitahukan kepada sang ratu bahwa ada yang mencoba menyabotase pertandingan dan menyakiti para mobil. Namun sayangnya sebelum Meter menyelesaikan kalimatnya, para penjaga ratu terlihat sangat panik kala mengetahui ada bom di tubuh Meter, yang tentu saja membuat mereka mulai mengarahkan senjata kepada Meter dan McQueen. Semua mobil terlihat panik. Untung saja kericuhan itu berhasil ditenangkan oleh Finn yang baru saja sampai ke tempat itu. Setelah keadaan lumayan tenang, Meter akhirnya langsung menunjuk pelaku yang sebenarnya, yakni Miles Axelrod. Meter menyadari bahwa baut yang digunakan untuk menempelkan bom di tubuhnya adalah baut White Earth. Baut yang sama yang digunakan oleh mesin tua yang ada di foto yang diambil oleh agen Amerika. Meter juga mengatakan tentang kebocoran oli yang dilimpahkan kepadanya saat pesta pembukaan di Tokyo, Jepang. Bukan Meter yang mengalami kebocoran, melainkan Miles. Miles mencoba menyangkal bahwa mobil listrik tidak menggunakan oli. Kemudian Meter mengatakan bahwa mungkin saja Miles memalsukan terkait dirinya yang merupakan seonggok mobil listrik. Okay, it's him. What? Me? Miles berhasil dipojokkan meski Holly meragukan mengapa pencipta Alinol ingin membuat Alinol terlihat buruk di mata penggunanya. Meter mengatakan bahwa saat Alinol dipandang buruk, semua akan kembali menggunakan bensin. Hal itu mungkin saja karena Miles kemungkinan besar menemukan ladang bahan bakar yang besar. Miles tetap mencoba bertahan dan menyangkal. Bom hampir saja menyentuh angka 3. Ratu dan para penjaganya terlihat mulai meninggalkan lokasi dan semua mobil terlihat begitu ketakutan. Namun pada akhirnya Miles menonaktifkan bom itu karena terpojok. Pada akhirnya Miles ditangkap. Deactivate! Meter diberikan gelar kehormatan kesatria oleh sang ratu, Sir Tau Meter. McQueen kembali ke Radiator Spring. Meter terlihat heboh menceritakan pengalamannya sebagai mata-mata. Holly dan Finn datang berkunjung. Holly juga mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Meter yang membuat semua orang langsung terdiam membeku, terutama Luigi dan Guildo yang sebelumnya sangat tidak percaya dengan perkataan Meter terkait ia memiliki pacar. Di saat itu McQueen juga merasa aneh karena saat diarahkan kamera kepadanya ia tidak meledak seperti mobil lainnya. Maksudnya terbakar ya. Finn dan Holly mengatakan bahwa Alinol adalah bensin biasa, namun Miles melakukan modifikasi agar saat disinari, bahan bakar itu meledak. McQueen merasa heran dan mulai menatap Fillmore yang sebelumnya sempat mengatakan dengan percaya diri bahwa bahan bakarnya aman, maksudnya itu Alinol ya. Ternyata bahan bakar yang digunakan oleh McQueen bukanlah Alinol, melainkan bahan bakar yang dibuat oleh Fillmore. Bahan bakar alternatif, seperti yang kita tahu Fillmore itu penjual bahan bakar alami ya di Radiator Spring. Tapi bukan Fillmore yang mengganti bahan bakar tersebut, melainkan Sarge yang tidak mempercayai Miles Axelrod. Once big oil, always big oil. Pada akhirnya, para mobil balap melakukan kegiatan balapan di Radiator Spring, hanya balapan biasa tanpa piala untuk pemenang. Holly dan Finn berpamitan pada Meter. Finn juga sempat mengajak Meter untuk kembali menjadi mata-mata, namun ditolak. Dan tamat. Movie kedua ini benar-benar baru temanya dan ini emang keren banget dan fun banget. Konfliknya juga kerasa banget tentang keretakan hubungan persahabatan antara McQueen dan Meter. Pada akhirnya keduanya berhasil kembali berbaikan. Kalau ditanya recommended atau enggak untuk ditonton, pastinya aku rekomendasiin kalian untuk nonton movie ini. Oke, sampai di sini dulu rekap alur animasi yang aku bawakan. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Dadah!